Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini, kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu kota Banjar, Jawa Barat. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang kota Banjar yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini, hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Di suatu masa, jauh di jantung Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan yang gemilang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini terkenal dengan kekayaan alamnya, serta kebudayaan yang kaya dan beragam. Namun, di balik gemerlap kejayaan, ada satu kisah yang menyatukan dua suku besar di Jawa Barat, suku Banjar dan suku Jawa. Sebuah kisah tentang pertemuan, cinta, dan perjuangan yang mengubah sejarah. Dikisahkan bahwa pada abad ke-16, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa Barat, daerah ini mengalami pergolakan besar. Para penguasa yang sebelumnya kuat kini tercerai-berai, dan wilayah yang subur itu pun menjadi lahan perebutan kekuasaan. Pada suatu ketika, raja dari kerajaan Sunda yang berpusat di wilayah Priangan memutuskan untuk mengirim pasukan ke arah timur untuk memperkuat daerah-daerah yang lemah. Maka, berangkatlah mereka dengan semangat penuh perjuangan. Namun, dalam perjalanan mereka di suatu desa yang terletak di sekitar daerah Cirebon, mereka bertemu dengan pasukan dari Kerajaan Banjar yang baru saja mengukuhkan kekuasaannya di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam pertempuran itu, takdir membawa dua kekuatan besar ini bersatu dalam sebuah ikatan yang kuat. Pemimpin pasukan Banjar yang bernama Pangeran Ardiwinata, seorang pria gagah yang bijaksana, bertemu dengan seorang pahlawan wanita dari suku Jawa, yakni Nyi Roro Kidul, yang turut serta dalam pertempuran tersebut. Kedua hati yang mulanya berdiri di sisi yang berlawanan kini saling tertarik oleh keberanian dan keteguhan masing-masing. Malam setelah pertempuran itu, di bawah sinar bulan yang redup, Pangeran Ardiwinata dan Nyi Roro Kidul saling berbicara. "Mengapa kita harus berperang padahal kita berasal dari akar yang sama?" tanya Pangeran Ardiwinata dengan penuh kebingungan. Nyi Roro Kidul pun mengangguk perlahan. "Karena kita tidak tahu, tanah yang kita pijak ini adalah milik siapa. Namun, pada akhirnya kita adalah satu baik Banjar maupun Jawa." Pada malam itu, sebuah janji terucap. Mereka berdua memutuskan untuk bersatu, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai simbol kesatuan antara dua suku besar yang ada di tanah Jawa. Mereka memutuskan untuk membentuk sebuah komunitas baru yang menggabungkan kebudayaan dan tradisi dari kedua suku, Banjar dan Jawa. Seiring berjalannya waktu, para keturunan mereka mulai membangun pemukiman di sepanjang pesisir pantai dan dataran rendah di Jawa Barat. Mereka mengadopsi berbagai kebudayaan dari kedua suku. Masyarakat Banjar yang datang dengan kearifan budaya Melayu, serta orang-orang Jawa yang kaya dengan tradisi dan kesenian, mulai hidup berdampingan. Lahir sebuah identitas baru yang mereka kenal sebagai Banjar Jawa Barat. Dari sini, kisah perjalanan dua suku ini terus mengalir, menyatu dalam kekayaan budaya yang terus berkembang hingga hari ini. Meskipun berbagai tantangan datang dan pergi, kisah tentang Pangeran Ardiwinata dan Nyi Roro Kidul tetap menjadi legenda, mengingatkan kita bahwa dalam perbedaan kita bisa menemukan kekuatan untuk bersatu. Begitulah, Banjar Jawa Barat terbentuk dari dua dunia yang berbeda, yang akhirnya menyatu, membawa keindahan dalam perbedaan, dan terus dikenang sepanjang zaman. Kota Banjar memiliki sejarah yang menarik, terutama terkait dengan pemisahannya dari Kabupaten Ciamis. Proses ini dipenuhi dengan perjuangan, keinginan untuk membangun identitas sendiri, dan dorongan untuk memajukan daerah tersebut. Berikut adalah cerita mengenai sejarah kota Banjar yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Sebelum menjadi kota otonom, Banjar adalah bagian dari wilayah Kabupaten Ciamis. Sejarah Banjar dimulai dari sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Kecamatan Banjar di bawah pemerintahan Kabupaten Ciamis. Wilayah ini merupakan daerah yang berkembang pesat, dengan potensi alam dan ekonomi yang cukup besar.
Pada zaman kolonial Belanda, Banjar merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam hal pertanian dan perkebunan. Wilayah ini juga dikenal sebagai jalur perdagangan penting di bagian selatan Jawa Barat, menghubungkan beberapa daerah seperti Pangandaran, Ciamis, dan Tasikmalaya. Namun, meskipun memiliki potensi besar, Banjar tetap menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis yang lebih besar, yang berarti kekuatan administratif dan pembangunan kota lebih terpusat di ibu kota Kabupaten Ciamis. Perjuangan untuk memisahkan Banjar dari Kabupaten Ciamis dimulai pada era pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya pada tahun 1910-an. Pada saat itu, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan layanan publik yang lebih baik di Banjar semakin dirasakan. Banyak masyarakat Banjar merasa bahwa daerah mereka membutuhkan otonomi yang lebih besar agar bisa mengelola sumber daya dan membangun infrastrukturnya secara lebih efektif. Pada tahun 2000, upaya untuk memisahkan Banjar dari Kabupaten Ciamis mulai mengemuka dengan semakin tingginya kesadaran politik dan sosial masyarakat setempat. Pemisahan administratif ini dirasakan perlu agar Banjar bisa lebih fokus dalam mengelola perkembangan wilayahnya sendiri. Selain itu, adanya peningkatan ekonomi dan populasi yang signifikan di Banjar juga menjadi alasan kuat untuk mendukung pemisahan ini. Akhirnya, pada tanggal 17 Februari 2002, setelah melalui berbagai proses dan perjuangan politik yang panjang, kota Banjar resmi terpisah dari Kabupaten Ciamis dan menjadi kota otonom dengan status kota madya. Pemisahan ini disahkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur pembentukan kota Banjar. Sejak saat itu, Banjar memiliki pemerintahan sendiri yang dapat mengatur wilayah dan kepentingan daerahnya tanpa harus bergantung pada Kabupaten Ciamis. Kota Banjar pun mulai membangun berbagai sektor, baik itu dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Keputusan untuk memisahkan Banjar dari Ciamis bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga untuk memperkuat identitas kota Banjar sebagai sebuah entitas yang unik dan memiliki potensi yang luar biasa. Setelah menjadi kota otonom, Banjar mulai merasakan dampak positif dari pemisahan ini. Pembangunan infrastruktur yang lebih fokus dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien mulai dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Banjar memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola anggaran daerah dan merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, perjalanan Kota Banjar tidak tanpa tantangan. Setelah pemisahan, Banjar menghadapi berbagai masalah, seperti pengelolaan keuangan daerah yang harus lebih mandiri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas umum yang lebih baik. Kota ini juga harus memperkuat sektor ekonomi lokal agar dapat bersaing dengan daerah lain di Jawa Barat. Meski demikian, pemisahan dari Ciamis memberikan Banjar kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Kota ini mulai menunjukkan wajah baru dengan berbagai pembangunan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Selain itu, pemisahan ini juga membantu Banjar dalam memperkenalkan diri sebagai kota yang penuh potensi wisata, kuliner, serta budaya lokal yang khas. Pemisahan Kota Banjar dari Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perjuangan dan harapan masyarakat untuk memajukan daerahnya. Dengan menjadi kota otonom, Banjar kini memiliki kesempatan untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Proses pemisahan ini bukan hanya menjadi titik penting dalam sejarah Banjar, tetapi juga membuka lembaran baru bagi masa depan kota ini yang lebih mandiri, berkembang, dan semakin dikenal baik di tingkat provinsi. Kota Banjar, yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, memiliki sejumlah keunikan yang menjadikannya berbeda dari kota-kota lainnya. Keunikan ini mencakup budaya, sejarah, alam, dan kehidupan masyarakatnya yang khas. Berikut adalah beberapa keunikan Kota Banjar yang patut untuk diketahui. 1. Perpaduan budaya Sunda dan Banjar. Kota Banjar memiliki perpaduan yang harmonis antara budaya Sunda dan Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan. Meskipun secara geografis terletak di Jawa Barat,
Banjar memiliki pengaruh budaya Banjar yang kuat, terutama karena migrasi orang-orang Banjar pada masa lalu. Ini tercermin dalam bahasa sehari-hari yang digunakan, makanan khas, serta adat istiadat masyarakatnya. Sebagai contoh, warga Banjar sering menyebut diri mereka dengan istilah Banjar, tetapi tetap mempertahankan budaya Sunda dalam berbagai hal. Kedua, kota religius dengan sejarah Islam yang kental. Banjar adalah kota yang memiliki akar sejarah Islam yang dalam. Masjid Agung Banjar yang sudah ada sejak abad ke-19 adalah salah satu bukti kehadiran Islam di daerah ini. Masjid ini bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga simbol sejarah dan budaya Islam di Banjar. Selain itu, Banjar juga memiliki banyak pesantren dan makam-makam ulama besar yang menjadi pusat pendidikan agama, menjadikannya sebagai kota dengan nuansa religius yang kuat. 3. Keindahan alam yang menawan. Banjar terletak di daerah yang subur dan dikelilingi oleh pegunungan dan lembah hijau yang indah. Kota ini memiliki banyak tempat wisata alam yang menawan, seperti Situ Cangkuang, danau yang dikelilingi oleh pegunungan, serta Candi Cangkuang yang terletak di tengah danau tersebut. Keindahan alam Banjar memberikan suasana yang tenang dan damai, menjadikannya sebagai destinasi yang cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati kedamaian alam. Keempat, kota dengan tradisi yang kuat. Masyarakat Banjar sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat. Salah satu tradisi yang terkenal di sini adalah upacara ngarot, sebuah upacara adat yang melibatkan masyarakat setempat dalam rangka syukuran atas hasil bumi. Selain itu, masyarakat Banjar juga sangat menghargai nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun modernisasi terus berkembang, tradisi ini tetap dilestarikan. Kelima, kerajinan tangan yang menonjol. Banjar juga terkenal dengan kerajinan tangannya, terutama dalam hal pembuatan kerajinan ukir kayu. Masyarakat Banjar memiliki keterampilan yang tinggi dalam mengolah kayu menjadi berbagai bentuk seni, seperti patung, ukiran hias, dan peralatan rumah tangga. Kerajinan ini banyak dijual di pasar-pasar tradisional dan menjadi salah satu komoditas unggulan Banjar. 6. Kota yang menjaga kearifan lokal. Banjar tidak hanya terkenal dengan budayanya yang kaya, tetapi juga dengan upayanya untuk menjaga kearifan lokal. Kota ini tetap mempertahankan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, meskipun teknologi dan budaya modern terus berkembang. Di Banjar, Anda akan menemukan banyak kegiatan budaya dan kesenian tradisional yang masih dilaksanakan hingga kini, seperti tari jaipong dan musik tradisional degung. 7. Pusat pertanian dan perkebunan. Banjar merupakan daerah yang subur dengan banyak pertanian dan perkebunan. Berbagai produk pertanian seperti nangka, pisang, dan durian tumbuh subur di daerah ini. Keberagaman produk pertanian ini menjadikan Banjar sebagai salah satu kota penghasil hasil bumi yang melimpah. Kebun teh di sekitar Banjar juga memberikan keindahan alam yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. 8. Pusat transportasi yang strategis. Banjar terletak di posisi yang cukup strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Barat, seperti Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya. Hal ini menjadikan Banjar sebagai titik transit yang penting bagi para pelancong, dan juga sebagai kota yang mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi, baik itu bus, kereta api, atau kendaraan pribadi. 9. Suasana kota yang tenang dan damai. Berbeda dengan kota-kota besar yang ramai dan padat, Banjar menawarkan suasana yang lebih tenang dan damai. Hal ini membuat Banjar menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal atau sekadar beristirahat. Suasana pedesaan yang masih kental terasa di tengah kota menjadikannya pilihan bagi mereka yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Banjar adalah kota dengan segala keunikan yang bisa menawarkan pengalaman berbeda bagi siapapun yang berkunjung. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keberagaman masyarakatnya menjadikan Banjar sebuah tempat yang patut untuk dijelajahi lebih dalam.
Jika Anda mencari kota yang memadukan tradisi, sejarah, dan keindahan alam, Banjar adalah pilihan yang tepat. Kota Banjar, Jawa Barat memiliki beragam makanan khas yang lezat dan menggugah selera. Makanan khas Banjar merupakan hasil perpaduan antara budaya Sunda dan Banjar, dengan cita rasa yang khas dan unik. Berikut adalah beberapa makanan khas yang bisa Anda temukan di kota Banjar. 1. Nasi tutuk onkom. Salah satu makanan yang sangat terkenal di Banjar adalah nasi tutuk onkom. Nasi yang disajikan dengan onkom yang dibumbui khas ini memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Onkom yang merupakan bahan makanan olahan dari kedelai, digoreng atau dibakar terlebih dahulu dengan bumbu rempah pilihan. Nasi tutuk oncom biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, ikan, atau sambal terasi. Makanan ini sangat populer sebagai hidangan sehari-hari bagi masyarakat Banjar. 2. Sate Marangi. Sate Marangi adalah sate yang sangat terkenal di Banjar dan sekitarnya. Sate ini terbuat dari daging sapi atau kambing yang dipotong dadu, kemudian ditusuk dan dipanggang. Yang membuat sate Marangi khas adalah bumbu marinasi yang digunakan, yang terdiri dari campuran kecap manis, bawang merah, bawang putih, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Setelah dipanggang, sate ini disajikan dengan sambal oncom dan nasi ketan atau lontong. Rasanya yang manis gurih membuat sate Marangi menjadi hidangan favorit banyak orang. 3. Tahu Sumedang. Meskipun berasal dari daerah Sumedang, tahu Sumedang juga sangat populer di Banjar. Tahu Sumedang dikenal dengan teksturnya yang kenyal di dalam dan renyah di luar. Tahu ini digoreng dalam minyak panas, memberikan rasa gurih dan renyah yang pas. Tahu Sumedang biasanya disajikan dengan sambal atau sebagai lauk pendamping nasi, tetapi sering juga dimakan begitu saja sebagai camilan. Di Banjar, Anda bisa menemukan tahu ini di banyak tempat yang menyajikan makanan cepat saji. 4. Karedok Banjar. Karedok adalah salah satu makanan khas Sunda yang terkenal di Banjar, meskipun asal-usulnya lebih sering dikaitkan dengan wilayah lain di Jawa Barat. Karedok terdiri dari sayuran mentah seperti kacang panjang, kol, mentimun, dan tauge, yang dicampur dengan sambal kacang yang gurih dan sedikit pedas. Karedok Banjar seringkali disajikan dengan tambahan kerupuk sebagai pelengkap. Keunikan karedok di Banjar adalah sambal kacangnya yang memiliki rasa lebih beragam dan khas, serta pemilihan sayuran yang lebih segar. 5. Gabus Picung. Gabus picung adalah hidangan khas Banjar yang terbuat dari ikan gabus yang dimasak dengan kuah hitam pekat. Kuah ini terbuat dari picung, yaitu bahan rempah khas yang memberi warna hitam pada hidangan ini. Gabus picung memiliki rasa yang gurih dan sedikit pedas, serta tekstur ikan gabus yang lembut. Hidangan ini sering disajikan dengan nasi putih dan sambal. Gabus picung adalah contoh masakan khas yang menggabungkan cita rasa lokal dengan bahan baku yang mudah ditemukan di sekitar Banjar. 6. Pempek Banjar. Pempek mungkin lebih dikenal sebagai makanan khas Palembang, tetapi di Banjar ada versi pempek yang memiliki ciri khas sendiri. Pempek Banjar biasanya lebih sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar wilayah Banjar. Makanan ini terbuat dari ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung kanji, kemudian digoreng hingga renyah. Pempek ini disajikan dengan kuah cuka pedas yang memberikan rasa asam segar pada setiap gigitan. 7. Cireng, aci goreng. Cireng adalah makanan ringan yang sangat populer di Banjar dan daerah Jawa Barat lainnya. Cireng terbuat dari adonan tepung kanji yang dibumbui dan kemudian digoreng hingga renyah. Cireng Banjar biasanya disajikan dengan sambal rujak atau sambal kecap yang memberikan rasa pedas manis. Cireng ini sering dijadikan camilan di sore hari atau sebagai teman makan nasi. 8. Nasi liwet. Nasi liwet adalah hidangan nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah, sehingga memberikan rasa gurih yang khas. Nasi ini biasanya disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti ayam, ikan, tahu, tempe, serta sambal. Di Banjar, nasi liwet seringkali dijadikan hidangan istimewa saat acara-acara tertentu, baik itu perayaan maupun acara keluarga.
Keunikan nasi liwet Banjar terletak pada penggunaan bumbu rempah yang lebih kaya dan cita rasa santan yang kental. 9. Cemilan khas makanan gorengan. Di Banjar, gorengan seperti bakwan dan pisang goreng sangat populer sebagai cemilan. Masyarakat Banjar seringkali menikmati gorengan ini sebagai camilan di sore hari atau sebagai teman minum teh. Bakwan Banjar memiliki rasa yang gurih dan renyah, sedangkan pisang goreng biasanya dibalut dengan tepung yang tipis, menghasilkan rasa yang manis dan renyah di luar. Makanan khas Banjar memiliki ciri khas rasa yang kaya dan bumbu rempah yang menggugah selera. Dengan perpaduan cita rasa manis, gurih, dan pedas, kuliner Banjar menawarkan pengalaman kuliner yang unik dan memanjakan lidah. Jika Anda berkunjung ke kota Banjar, pastikan untuk mencoba berbagai hidangan ini dan merasakan kelezatan yang menjadi ciri khas daerah ini. Kota Banjar yang terletak di bagian selatan Jawa Barat menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik, mulai dari keindahan alam hingga situs sejarah yang penuh makna. Meskipun kota ini mungkin tidak sebesar kota-kota lain di Jawa Barat, Banjar memiliki daya tarik wisata yang tidak kalah memukau. Berikut adalah beberapa tempat wisata yang ada di kota Banjar. 1. Situ Cangkuang. Situ Cangkuang adalah danau yang terletak di Banjar, yang dikenal dengan keindahan alamnya. Selain pemandangan danau yang tenang, keunikan dari Situ Cangkuang adalah adanya Candi Cangkuang yang terletak di tengah danau. Candi ini merupakan situs bersejarah yang berasal dari abad ke-8 dan menjadi bukti penyebaran agama Hindu di kawasan tersebut. Untuk mencapai candi, pengunjung harus menyewa perahu tradisional yang akan membawa mereka menyeberangi danau. Situ Cangkuang menawarkan pemandangan alam yang indah, sangat cocok untuk berfoto atau sekadar menikmati ketenangan. 2. Curug Cipendok. Bagi pecinta alam dan petualangan, Curug Cipendok merupakan destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Air terjun yang berada di kawasan hutan ini menyajikan pemandangan yang sangat indah dan menyegarkan. Untuk sampai ke Curug Cipendok, pengunjung harus melakukan perjalanan melalui jalan setapak yang menantang, tetapi keindahan air terjun yang tersembunyi di balik pepohonan rindang akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Curug Cipendok juga menawarkan udara segar dan suasana alami yang cocok untuk relaksasi. 3. Taman Wisata Alam Gunung Selamet. Gunung Selamet adalah gunung yang terletak di sekitar Banjar dan menjadi tempat yang ideal untuk para pencinta alam. Di kawasan ini terdapat Taman Wisata Alam Gunung Selamet yang menyediakan jalur pendakian bagi para pendaki yang ingin menaklukkan puncak gunung. Dengan ketinggian lebih dari 3.400 meter di atas permukaan laut, gunung ini menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, baik dari puncaknya maupun di sepanjang jalur pendakian. Taman wisata alam ini juga menawarkan pengalaman camping dan hiking yang menarik di tengah alam yang masih asri. 4. Pemandian air panas Cisolok. Banjar juga memiliki tempat pemandian air panas alami, salah satunya adalah pemandian air panas Cisolok. Tempat ini dikenal dengan kehangatan air alami yang berasal dari perut bumi dan dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit dan relaksasi tubuh. Berendam di pemandian air panas ini menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan bagi pengunjung yang ingin bersantai sambil menikmati keindahan alam sekitar. Suasana yang tenang dan udara pegunungan yang sejuk menambah kenyamanan berendam di air panas alami ini. 5. Masjid Agung Banjar. Salah satu tempat wisata religi yang bisa ditemukan di kota Banjar adalah Masjid Agung Banjar. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di wilayah Jawa Barat dan menjadi ikon penting di Banjar. Masjid Agung Banjar memiliki arsitektur yang indah, dengan desain tradisional yang menggambarkan keagungan Islam di kawasan ini. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah Islam di Banjar dan menikmati suasana yang tenang di sekitarnya. 6. Alun-alun Banjar. Alun-alun Banjar adalah pusat aktivitas sosial di kota ini dan merupakan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati suasana kota. Di sini, pengunjung bisa menikmati udara segar, duduk-duduk santai,
atau melihat berbagai kegiatan yang berlangsung di alun-alun. Lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau membuat alun-alun menjadi titik temu bagi masyarakat setempat dan juga wisatawan yang berkunjung. 7. Wisata belanja di Pasar Banjar. Bagi mereka yang ingin merasakan suasana pasar tradisional, Pasar Banjar adalah tempat yang tepat. Di sini, pengunjung bisa membeli berbagai produk lokal, mulai dari hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga makanan khas Banjar. Pasar ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Banjar sehari-hari dan menjadi tempat yang ideal untuk mencicipi kuliner lokal serta membeli oleh-oleh khas Banjar. 8. Bukit Cihonje. Bukit Cihonje adalah tempat wisata yang menyajikan pemandangan alam yang luar biasa. Dari bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama kota Banjar serta perbukitan hijau yang mengelilinginya. Bukit Cihonje cocok untuk kegiatan outdoor seperti trekking dan berkemah, serta menawarkan tempat yang nyaman untuk menikmati keindahan alam sambil bersantai. Bukit ini juga populer di kalangan para pengunjung yang suka berburu foto pemandangan alam yang indah. Kota Banjar menawarkan berbagai tempat wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Dengan beragam pilihan destinasi, mulai dari wisata alam, wisata religi, hingga tempat belanja dan kuliner, Banjar adalah tempat yang sangat cocok untuk dijadikan tujuan wisata keluarga, maupun bagi mereka yang ingin menikmati suasana yang tenang dan damai. Jadi, jika Anda berkunjung ke kota Banjar, jangan lewatkan kesempatan untuk mengeksplorasi tempat-tempat wisata yang menarik ini. Kota Banjar, dengan segala pesona alam dan sejarahnya, juga memiliki sejumlah kisah mistis yang berkembang di kalangan masyarakat. Seperti banyak tempat lain yang kaya akan budaya dan sejarah, Banjar tidak lepas dari cerita-cerita yang mengandung unsur mistis dan paranormal. Berikut adalah beberapa kisah mistis yang terkenal di kota Banjar. 1. Kisah misteri di Situ Cangkuang. Situ Cangkuang, yang terkenal dengan keindahan danau serta candi Cangkuangnya, juga dikenal dengan kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke sana mengaku merasakan suasana yang aneh dan tidak biasa, terutama saat malam hari. Ada cerita yang menyebutkan bahwa di sekitar danau terdapat penampakan sosok putih yang sering terlihat oleh para pengunjung yang datang sendirian. Selain itu, terdapat juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari tengah danau, yang diyakini berasal dari roh penjaga atau makhluk gaib yang mendiami kawasan tersebut. Beberapa orang mengatakan mereka merasakan sensasi aneh saat berada di sekitar candi, seperti perasaan tidak nyaman atau seakan diawasi. Kisah-kisah seperti ini sudah lama beredar, dan beberapa orang percaya bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi tempat tersebut. 2. Pohon beringin yang angker. Di salah satu sudut kota Banjar terdapat sebuah pohon beringin tua yang dikenal dengan kisah mistisnya. Pohon beringin ini sering dianggap sebagai tempat yang sakral dan dijaga oleh makhluk gaib. Beberapa penduduk lokal percaya bahwa pohon ini adalah tempat berkumpulnya roh-roh halus, dan bagi siapa saja yang berani mendekat atau mengganggu pohon ini akan merasakan nasib buruk. Ada juga cerita tentang seorang pria yang mencoba memotong pohon beringin tersebut karena dianggap menghalangi jalur pembangunan. Setelah kejadian itu, pria tersebut mengalami serangkaian peristiwa buruk dalam hidupnya, mulai dari kecelakaan hingga kehilangan pekerjaan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan gaib yang harus dihormati. 3. Misteri di Jalan Raya Banjar Ciamis. Salah satu jalan raya yang menghubungkan Banjar dan Ciamis sering disebut-sebut memiliki kisah mistis, terutama pada malam hari. Banyak pengemudi yang melaporkan bahwa mereka merasa seperti ada yang mengikuti kendaraan mereka saat melewati jalan tersebut pada malam hari. Beberapa orang juga mengaku melihat penampakan seorang wanita berpakaian putih yang berjalan di pinggir jalan, namun saat didekati, sosok tersebut menghilang begitu saja. Kisah ini sering disebut sebagai fenomena pocong atau hantu wanita yang sering muncul di tempat-tempat sepi dan gelap. Beberapa pengemudi yang berani berhenti dan bertanya mengaku tidak mendapatkan jawaban apapun. Hanya suasana mencekam yang membuat mereka merasa tidak nyaman. 4.
Makam Eyang Cikondang. Di sekitar kota Banjar terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai makam Eyang Cikondang, seorang tokoh mistis yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Makam Eyang Cikondang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat Banjar, dan banyak yang datang untuk berziarah, berdoa, atau sekadar meminta berkah. Namun, ada juga cerita yang berkembang bahwa beberapa orang yang mengunjungi makam tersebut, terutama yang tidak berniat baik, mengalami kejadian aneh. Mereka sering merasa dijaga atau diawasi, dan ada yang mengaku mendengar suara-suara bisikan yang menakutkan. Bahkan ada yang merasa ada tangan yang menyentuh atau menarik pakaian mereka, meski tidak ada orang di sekitar makam tersebut. Kelima, kisah misteri di alun-alun Banjar. Alun-alun Banjar, sebagai pusat kota, juga memiliki cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Banyak yang percaya bahwa ada makhluk gaib yang menguasai area ini, terutama pada malam hari ketika suasana menjadi sepi dan gelap. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke alun-alun pada malam hari mengaku merasa terganggu oleh kehadiran sosok-sosok yang tidak terlihat. Ada yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat bayangan bergerak cepat di sekitar taman, meskipun tidak ada orang lain di sekitar mereka. Ada pula yang merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus kencang tanpa sebab yang jelas. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa ada seorang penjaga alun-alun yang pernah menghilang secara misterius beberapa tahun lalu, dan hingga kini keberadaannya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, beberapa orang percaya bahwa roh penjaga tersebut masih sering muncul di sekitar alun-alun. 6. Kisah hantu di sekitar Pasar Banjar. Pasar Banjar yang ramai juga memiliki cerita mistis yang cukup terkenal. Banyak orang yang bekerja di pasar tersebut atau sering berbelanja mengaku pernah melihat penampakan hantu. Ada yang melihat sosok lelaki tua berpakaian putih yang berjalan di antara kios-kios di pasar pada malam hari. Beberapa pedagang percaya bahwa sosok tersebut adalah roh seorang pedagang lama yang pernah berjualan di pasar tersebut dan kini masih menjaga pasar. Selain itu, ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar saat malam menjelang, seperti suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya atau tawa anak kecil yang menggelikan, padahal saat itu tidak ada seorang pun di sekitar pasar. Kisah-kisah ini membuat beberapa orang merasa enggan untuk berbelanja atau bekerja di pasar setelah matahari terbenam. Kisah-kisah mistis yang ada di kota Banjar, seperti di banyak tempat lainnya, menjadi bagian dari budaya lisan yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai cerita rakyat atau legenda urban, banyak juga yang meyakini bahwa ada kekuatan gaib yang menyelimuti beberapa tempat di kota ini. Apapun pandangan kita tentang kisah-kisah ini, mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan sejarah dan budaya Banjar yang penuh dengan misteri. Kota Banjar, meskipun terkenal dengan pesona alamnya dan kisah-kisah mistis yang berkembang, juga memiliki banyak sisi lain yang tidak banyak diketahui oleh orang luar. Beberapa keunikan dan potensi tersembunyi kota Banjar menjadikannya sebuah kota yang kaya akan budaya, alam, dan kehidupan sehari-hari yang penuh warna. Berikut adalah beberapa sisi lain dari kota Banjar yang mungkin belum banyak diketahui orang. 1. Kota dengan potensi kerajinan tangan tradisional Banjar dikenal dengan potensi kerajinan tangan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Salah satunya adalah kerajinan batik yang diproduksi oleh para pengrajin lokal. Walaupun batik biasanya identik dengan daerah seperti Solo atau Yogyakarta, kota Banjar juga memiliki motif batik khasnya sendiri. Motif batik Banjar terinspirasi oleh alam, flora, dan fauna yang ada di sekitar kota, serta budaya lokal Sunda yang sangat kental. Banyak pengrajin di Banjar yang masih menggunakan teknik tradisional dalam membuat batik, dan produk mereka seringkali menjadi oleh-oleh khas dari kota ini. 2. Kehidupan desa yang menjaga tradisi. Sisi lain dari kota Banjar yang tidak banyak diketahui adalah kehidupan desa yang masih sangat menjaga tradisi. Di balik hiruk-pikuk perkotaan, terdapat sejumlah desa di sekitar Banjar yang masih mempertahankan pola hidup tradisional dan berorientasi pada pertanian dan kerajinan.
Kehidupan di desa-desa ini sangat erat kaitannya dengan alam, seperti bertani padi, menanam sayuran organik, dan beternak. Banyak dari mereka yang masih menggunakan alat tradisional dalam bertani, serta menerapkan sistem gotong royong yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, desa-desa ini juga dikenal dengan upacara adat yang seringkali diadakan untuk memperingati hari-hari besar, seperti seren tahun, panen raya, dan upacara slametan yang dilakukan untuk menjaga keselarasan dengan alam. Tradisi seperti ini menggambarkan kekuatan masyarakat Banjar dalam mempertahankan warisan budaya, meskipun dunia terus berkembang. 3. Keberagaman kuliner yang tak terkenal. Selain makanan khas yang telah disebutkan sebelumnya, Kota Banjar juga memiliki beberapa kuliner yang belum banyak diketahui oleh wisatawan. Salah satunya adalah empal gentong, sejenis sup daging dengan kuah kental yang kaya akan rempah-rempah. Empal gentong sering dijadikan makanan untuk acara-acara besar di Banjar, namun lebih jarang ditemukan di luar daerah tersebut. Rasanya yang gurih dengan perpaduan santan dan bumbu rempah menjadikannya kuliner yang menggugah selera. Selain itu, ada juga peuyum tapai khas Banjar yang terbuat dari singkong fermentasi. Peuyum ini memiliki rasa manis asam dan tekstur yang lembut, dan sering dijadikan sebagai camilan atau hidangan penutup. Biasanya, peuyum ini disajikan dengan kelapa parut yang menambah cita rasanya. Makanan-makanan tradisional seperti ini seringkali hanya dapat ditemukan di pasar-pasar lokal Banjar dan tidak banyak dikenal oleh orang luar. 4. Wisata religi yang mendalam. Selain tempat wisata alam yang terkenal, Kota Banjar juga memiliki sisi religius yang kental. Pesantren-pesantren tradisional di Banjar merupakan tempat di mana pendidikan agama dan budaya dipelajari secara mendalam. Beberapa pesantren di Banjar tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga seni dan budaya Sunda, seperti gamelan dan wayang golek. Di samping itu, Kota Banjar juga memiliki sejumlah makam leluhur yang dianggap sebagai tempat ziarah dan doa oleh masyarakat. Beberapa makam ini terletak di tempat yang cukup terpencil dan memiliki suasana yang sangat sakral. Selain menjadi tujuan wisata religi, makam-makam ini juga mencerminkan sejarah panjang perjuangan masyarakat Banjar dalam mempertahankan identitas dan kepercayaannya. 5. Keindahan alam yang masih terjaga. Banjar mungkin lebih dikenal dengan wisata alam seperti curug, air terjun, dan danau. Namun ada banyak spot tersembunyi yang memiliki pemandangan alam luar biasa. Beberapa daerah di Banjar memiliki hutan dengan pepohonan yang sangat rimbun, serta sungai yang masih sangat jernih, seperti Sungai Citanduy yang mengalir melalui kawasan Banjar. Sungai ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Ada juga Bukit Cihonja, sebuah bukit yang menawarkan pemandangan matahari terbit yang sangat memesona. Bukit ini masih cukup sepi dari kunjungan wisatawan, meskipun memiliki potensi besar sebagai tempat untuk hiking dan camping. Keindahan alam Banjar yang masih sangat alami ini seringkali terlewatkan oleh pengunjung, padahal ia memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta alam. 6. Potensi pariwisata pedesaan. Sisi lain yang jarang diketahui adalah potensi agrowisata dan wisata pedesaan di sekitar Kota Banjar. Banyak desa di Banjar yang mulai mengembangkan sektor pertanian menjadi tujuan wisata edukasi. Di beberapa tempat, pengunjung bisa merasakan pengalaman langsung seperti memetik buah atau menanam padi. Wisatawan juga bisa belajar tentang pertanian organik yang tengah berkembang di daerah ini. Ini memberikan pengalaman unik yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendidik. Beberapa desa juga mulai mengembangkan homestay yang memungkinkan wisatawan untuk tinggal bersama keluarga petani, merasakan kehidupan sehari-hari mereka, dan berpartisipasi dalam kegiatan pertanian. Konsep wisata ini memberikan nuansa yang lebih personal dan dekat dengan alam. 7. Kehidupan malam yang tenang namun memikat. Berbeda dengan kota besar yang sibuk sepanjang malam, kehidupan malam di Kota Banjar lebih tenang dan penuh dengan nuansa tradisional. Meskipun tidak banyak tempat hiburan malam,
Anda dapat menikmati suasana malam yang damai dengan berjalan-jalan di alun-alun atau menikmati secangkir kopi di kedai-kedai lokal yang menyajikan kopi khas Banjar. Kopi Banjar, yang dikenal dengan sebutan kopi tubruk, memiliki rasa yang kuat dan khas, sering disajikan bersama camilan tradisional seperti gorengan. Kota Banjar mungkin terlihat sebagai kota kecil yang sederhana, namun di balik itu semua, ada banyak sisi tersembunyi yang kaya akan tradisi, budaya, dan alam yang menawan. Baik itu kerajinan tangan, kuliner, wisata religi, atau keindahan alamnya yang masih alami, Banjar memiliki banyak potensi yang dapat dijelajahi lebih dalam. Kota ini menawarkan pengalaman yang jauh dari keramaian dan memberikan kesempatan untuk menikmati kedamaian serta keindahan yang jarang ditemukan di tempat-tempat lain. Kota Banjar, yang terletak di bagian selatan Jawa Barat, adalah sebuah kota yang kaya akan pesona alam, budaya, dan sejarah. Meskipun tidak sebesar kota-kota besar lainnya, Banjar memiliki daya tarik yang tak kalah istimewa. Kota ini menyajikan perpaduan antara keindahan alam yang memukau, keragaman kuliner yang menggugah selera, serta cerita-cerita mistis yang memperkaya warisan budaya lokal. Banjar juga dikenal dengan kehidupan tradisionalnya yang masih kental, di mana masyarakatnya menjaga adat dan budaya dengan penuh rasa hormat. Di sisi lain, kota ini juga mulai berkembang dengan potensi pariwisata yang berfokus pada alam dan pertanian, yang menawarkan pengalaman wisata pedesaan yang menyenangkan dan edukatif. Destinasi seperti Situ Cangkuang, Curug Cipendok, dan Bukit Cihonje memberikan pelancong kesempatan untuk merasakan ketenangan dan kedamaian jauh dari keramaian kota besar. Selain itu, kota Banjar juga memiliki sisi religius yang kuat, dengan berbagai situs dan pesantren yang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Keberagaman kuliner khasnya, seperti empal gentong dan puyum, semakin menambah keunikan kota ini sebagai destinasi wisata yang menarik. Namun, di balik keindahan dan kemajuan kota ini, Banjar juga memiliki sisi mistis yang tidak kalah menarik. Kisah-kisah yang berkembang tentang tempat-tempat angker dan fenomena gaib menambah warna dan misteri tersendiri, menjadikan Banjar sebagai tempat yang memikat baik bagi para pencinta alam, budaya, maupun mereka yang tertarik dengan dunia mistis. Kesimpulannya, kota Banjar adalah sebuah kota yang memadukan tradisi dengan modernitas, alam dengan budaya, serta kenyamanan dengan misteri. Meskipun mungkin belum banyak dikenal oleh banyak orang, Banjar menyimpan banyak potensi dan keunikan yang membuatnya layak untuk dieksplorasi lebih jauh. Kota ini menawarkan pengalaman yang berbeda, jauh dari keramaian kota besar namun tetap penuh dengan pesona yang memikat hati para pengunjung. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.